Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Herlina. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas 1 mata kuliah komunikasi massa, yaitu dengan mengambil pengaruh tayangan Upin Ipin di media massa TV pada anak-anak. Di sini saya akan mengamati selama 5 hari. Dengan abstrak, media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan pesan atau informasi secara serempak, cepat dan luas kepada audiens. Upin Ipin adalah merupakan salah satu tayangan animasi kartun yang diminati oleh orang-orang dan disiarkan di salah satu stasiun televisi Indonesia yaitu MNCTV. Usia 4-6 tahun merupakan fase keemasan atau disebut dengan golden age, di mana fase ini anak sangat kritis dalam meniru semua perilaku baik atau buruk yang dijumpai atau dilihat di sekitarnya. Anak-anak yang berusia 4-6 tahun adalah anak yang sudah memasuki masa sekolah di masa sekolah taman kanak-kanak atau TK. Beberapa anak, bahkan hampir semua anak-anak juga menonton kartun Upin Ipin di rumah, di sela-sela waktu bermain sepulang sekolah atau bermain di waktu sore. Pengamatan saya selama 5 hari ini adalah untuk melihat bagaimana aspek tayangan serial Upin Ipin di televisi. Diharapkan anak-anak diberikan tayangan yang sesuai dengan usia sang anak. Seperti tayangan kartun Upin Ipin yang cocok untuk menjadi tontonan anak-anak dimulai dari balita. Pendahuluan. Pada masa merupakan alat-alat dalam komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan pesan atau informasi secara serempak, cepat, dan lugas kepada audiens. Informasi tersebut bisa beraneka ragam mulai dari ekonomi, pendidikan, politik, kuliner, otomotif, fashion, olahraga, dan sebagainya. Media massa memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan komunikasi lain, yaitu bisa menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas, menurut Narudin 2014. Dalam media massa ada 4 sarana bagi masyarakat untuk dapat mengeluarkan pemikiran-pemikiran serta memberikan informasi pemberitaan yang positif bagi khalayak. 4 media massa tersebut antara lain yaitu surat kabar, radio, televisi, dan film. Sebagai media informasi, televisi merupakan media pandang atau media dengar yang bisa mendominasi suatu komunikasi massa. Hal ini dikarenakan televisi memiliki sifat yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak dalam mencari informasi. Televisi membuat orang yang melihat gambar ditampilkan di televisi sekaligus mendengar dan mencerna narasi atau informasi dari gambar tersebut menurut Bajuri 2010. Televisi sendiri merupakan media massa yang berfungsi sebagai alat pendidikan, hiburan, dan pemenuhan informasi. Setiap harinya, stasiun televisi menyajikan berbagai jenis program yang beragam. Program tersebut bisa apa saja selama program itu menarik, disukai audiens, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Salah satu program atau acara televisi yang banyak diminati oleh orang-orang adalah kartun. Menurut Komisioner KPI Pusat, Yasir Wan Uyun, saat memberikan pembekalan materi soal tayangan anak bagi tenaga pemantauan isi siaran daerah di pelatihan pemantauan isi siaran di Hotel Grand Mercure, Jakarta, menyatakan bahwa hampir 40% penonton televisi adalah anak-anak atau usia anak, di mana mereka menonton televisi selama 35 jam dalam seminggu yang dikhawatirkan dapat membawa efek jelek bagi mereka. Atau penonton usia anak capai 40%, orang tua harus waspada diakses pada 26 Agustus 2019. Kartun merupakan gambar dengan penampilan lucu yang
suatu peristiwa yang bisa berasal dari karangan seseorang atau bisa juga dari kehidupan nyata. Salah satu jenis kartun yang saat ini berkembang adalah dalam bentuk media film yang dikenal dengan animasi. Secara umum, animasi merupakan suatu proses penggambaran dengan memodifikasi gambar dari tiap-tiap frame yang diekspos pada waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar yang bergerak. Animasi adalah bagaimana menghidupkan gambar sehingga bagi pembuat animasi bisa mengetahui bagaimana tokoh yang akan dibuatnya mulai dari tampak depan, belakang, samping, kanan, kiri, sampai ke tahap detail muka sehingga mempengaruhi emosi penonton di mana penonton akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh sang animasi seperti sedih, gembira, menangis, tertawa, dan marah. Metode menggunakan teori belajar sosial atau social learning theory, yaitu di mana orang-orang belajar melalui pengamatan dari perilaku, sikap, dan hasil dari hal-hal tersebut. Sebagian besar tingkah laku manusia diperoleh melalui modeling, mengamati sekitar dan membentuk suatu gagasan bagaimana tingkah laku baru terbentuk atau pada kesempatan lain dapat diubah menjadi informasi yang mengarahkan tingkah laku tertentu. Social learning teori menjelaskan tingkah laku manusia karena adanya interaksi timbal balik yang berkelanjutan antara pengaruh kognitif, behavioral, dan lingkungan. Berbeda dari pembelajaran dan praktek tingkah laku, proses pengamatan memungkinkan seseorang tidak perlu mengalami akibat yang fatal apabila suatu tingkah laku memiliki risiko yang terlalu besar. Sebagai contoh, pemula panjat tebing lebih baik mengamati terlebih dahulu bagaimana seorang ahli memanjat tebing bereaksi, sehingga si pemula menjadi lebih mengerti langkah-langkah apa yang harus ia lakukan untuk meminimalisasikan risiko terjatuh. Social learning theory adalah teori dari Albert Bandura 1977. Manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan saya yang saya lakukan selama 5 hari, bahwa serial Upin Ipin sendiri ditayangkan sesuai dengan jam yang pas, yaitu saat bangun pagi, pulang dari bersekolah, dan saat bermain di sore hari, yaitu pada pukul 7 sampai 12 dan 17.30. Yang tayang setiap hari. Selain kartun Upin Ipin, ada kartun lain yang juga memiliki penonton dengan jumlah yang hampir sama dengan Upin Ipin. Kartun tersebut adalah kartun yang juga ditayangkan di MNC TV, yaitu kartun Adit Sapo dan Jarwo, di mana kedua kartun ini tembus 5 besar. Upin Ipin menduduki posisi keempat dengan TVR 3,4 dan share 13,9 besar, dan di posisi kelima diduduki oleh Adit Sapo dan Jarwo dengan TVR 2,9 dan share 14,2%. Jadi Adit Sapo, Jarwo, dan Upin Ipin jadi tontonan animasi yang terfavorit. Setiap tayangan yang ditayangkan di televisi diberikan keterangan kelompok berdasarkan usia, di mana keterangan tersebut menjelaskan bahwa tayangan ini bisa ditonton untuk kelompok apa, menurut Komisi Penyiaran Indonesia KPI, dalam pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS, menetapkan program siaran dikelompokkan menjadi 5 kelompok berdasarkan usia. 1. Klasifikasi semua umur. Tayangan ditujukan dan dapat disaksikan oleh semua umur, namun hanya boleh disaksikan oleh anak yang berumur di atas 2 tahun. 2. Klasifikasi bimbingan orang tua atau BO. Tayangan ini mengharuskan adanya bimbingan orang tua karena konten-konten yang terdapat di dalam tayangan ini ada yang kurang sesuai untuk anak berusia di bawah 18 tahun. 3. Klasifikasi anak-anak A7+, ini dapat disaksikan oleh anak-anak berusia 7 tahun sampai 12 tahun dikombinasikan dengan A-BO apabila mengharuskan adanya bimbingan orang tua. 4. Klasifikasi remaja R13+. Tayangan ini dapat disaksikan oleh anak yang berusia 13 sampai 17 tahun dikombinasikan dengan RBO apabila mengharuskan adanya bimbingan orang tua. 5. Klasifikasi dewasa atau D18+.
Tayangan ini diperbolehkan untuk anak-anak dan remaja, hanya boleh disaksikan oleh pemirsa yang berusia 18 tahun ke atas. Biasanya acara-acara dewasa dinyatakan pada pukul 22 malam hingga 03 waktu setempat. Setiap program televisi wajib memberikan kode penggolongan program siaran berdasarkan usia pemirsa. Agar anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat mendapatkan informasi sesuai umurnya yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kode penggolongan program siaran tersebut terletak di bagian pojok kanan bawah saat tayangan tersebut berlangsung. Di Upin Ipin ini tersendiri tertera tulisan SU yang artinya tayangan ini dapat disaksikan oleh semua kalangan, namun hanya boleh disaksikan oleh anak yang berumur di atas 2 tahun. Di umur seperti ini, anak-anak bisa menirukan apa yang ditonton. Terlebih anak-anak di umur seperti ini bisa banyak menghabiskan waktu untuk menonton dan bermain. Anak-anak cenderung menirukan atau mengimitasi apa yang sering dilihat dan dijumpainya. Usia 4-6 tahun merupakan fase keemasan atau golden age, di mana fase ini dapat sangat kritis dalam meniru semua perilaku baik atau buruk yang dijumpai atau dilihat di sekitarnya. Anak-anak yang berusia 4-6 adalah anak yang sudah mulai memasuki masa sekolah di taman kanak-kanak atau TK. Dalam pengamatan ini, anak-anak yang berumur sekitar 4-6 tahun masuk di masa yang sudah mulai mengerti objek yang dilihatnya dan sedang menyukai menonton kartun di televisi di sela waktu bermainnya. Salah satu kartun yang diminati anak-anak adalah kartun Upin Ipin yang tayang setiap hari di MNC TV. Menonton kartun Upin Ipin ini di rumah di sela waktu bermain sepulang sekolah atau bermain di waktu sore. Rata-rata lamanya durasi yang digunakan anak-anak dalam sehari untuk menonton serial Upin Ipin ini kurang lebih selama 1 jam dalam 3 kali waktu penayangan. Ada beberapa tayangan yang mengajarkan tentang kehidupan sederhana anak-anak seusia mereka saat bermain bersama teman-teman, bernyanyi, belajar di kelas, belajar tentang Islam, dan kehidupan mereka di dalam keluarga. Anak-anak cenderung menganggap apa yang tampak di televisi sebagai sesuatu yang benar dan nyata. Ada 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, efektif, dan behavioral. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek efektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude, sikap. Sedang efek behavioral berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Efek komunikasi massa yang timbul dengan seberapa sering anak tersebut menonton tayangan televisi serial Upin Ipin, terutama di umur mereka yang sangat mudah terpengaruh atau meniru apa yang ada di hadapan atau apa yang dilihatnya. Misal, sang anak bisa merapikan sendiri mainan yang sudah selesai dimainkannya. Dia juga menirukan perilaku Upin Ipin. Anak mulai bisa mengikuti lagu yang dinyanyikan oleh Upin Ipin, walau masih terbata-bata dan belum lancar. Berdasarkan pengamatan ini, anak-anak cenderung mudah menerima apa yang dilihatnya dan kemudian mengikuti apa yang dilihatnya di televisi. Kesimpulan, hasil pengamatan ini diharapkan dapat mereferensi masukan dan menambah kajian bagi perkembangan ilmu komunikasi, terkhusus pada kajian ilmu komunikasi tentang proses aspek tayangan media televisi, khususnya tayangan serial Upin Ipin pada anak-anak. Juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan untuk orang tua bahwa ada aspek yang didapatkan pada anak-anak dari tayangan televisi serial Upin Ipin. Karena tayangan serial Upin Ipin ini bagus untuk anak-anak sebagai tayangan yang memberi contoh kehidupan sehari-hari di dunia anak-anak, di mana bisa ditiru kegiatan yang dilakukan oleh Upin Ipin tersebut. Anak-anak cenderung sudah menerima apa yang dilihatnya dan kemudian mengikuti apa yang dilihatnya di televisi. Seperti hormat sama orang tua, mengaji, sekolah, pergaulan sesama anak-anak, cara belajar yang baik, menyayangi, bercerita, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya tentang pengamatan tentang Upin Ipin di televisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.